kan kadang-kadang tingkat kebaperan, terus tingkat pemahaman orang kan pasti berbeda-beda, apalagi misalnya karena membaca suatu teks. Bisa jadi kan seseorang misalnya memberikan kritikan itu dalam tanda kutip karena dia nge-push ya, pengen hal itu lebih baik. Tapi kan kadang-kadang orang itu seringkali melihatnya hanya melihatnya dari satu sisi kan, bahwa itu kayak serangan ke gua kan. Iya betul. Gimana caranya, tipsnya nih bagi laki-laki untuk memberikan suatu apa ya, karena baju perempuan nih, dalam tanda masukan ya, masukan ke perempuan, dan sebaliknya juga laki-laki juga kan harus ada juga kritikan nih bagi dia kalau misalnya melakukan sesuatu, mengingatkanlah bahwa kita itu berbeda gitu, dalam tanda kutip harus ada bukan perlakuan berbeda sih, tapi harus disesuaikan lah, ada penyesuaian. Kira-kira cara penyampaiannya itu kayak gimana? Aku sih nggak punya tips ya kalau kayak gitu, karena kan masing-masing mungkin kalau ngomong sama aku biasa aja. Tapi buat seseorang yang lain itu terlalu menyinggung perasaannya. Kan itu semua cara kita menghadapi sesuatu itu dari bagaimana kita setiap hari-hari, bagaimana kita mengendalikan diri. Orang yang udah cukup dengan dirinya sendiri, gitu. Orang mau ngomong apa dia nggak peduli, cuek aja. Tapi orang yang yang rasa percaya dirinya rendah, menganggap bahwa semua orang itu menyerang dia, semua orang nggak suka sama dia. Dan itu kan kita nggak tahu yang mana ya gitu. Tapi gini sih, kalau yang aku juga coba sedang pelajari juga dan membiasakan diri adalah jangan memberikan nasihat tanpa diminta. Oh gitu. Langsung, karena kadang-kadang ya bisa jadi gini sih, kebiasaan kita itu kan senang banget kasih nasihat ya. Padahal kadang-kadang itu nggak berguna juga, nggak didengerin juga. Terus kadang-kadang juga jadinya nggak sensitif, jadi menghakimi gitu kan, akhirnya bukannya memberikan pengayaan malah menghakimi. Kalau ada orang yang curhat dengerin aja. Terus udah gitu kalau itu nanya, kamu mau dengar pendapatku atau enggak? Kalau mau dengar aku kasih tahu, kalau enggak ya enggak. Supaya tadi itu melatih juga bahwa dia menyampaikan apa yang jadi kehendak dia. Gitu. Jadi kalau dia memang nggak minta di komen, nggak usah komen. Tapi kalau di Facebook nggak apa-apa. Karena itu ruang publik ya. Karena itu kan emang siap di komen. Seneng malah orang ya itu tadi ya. Kadang-kadang kita juga aneh. Di ruang sosmed itu yang emang dia nge-share itu kan berarti kan dia nge-share tuh. Siapapun bisa yang berteman dengan dia kan boleh dong komen karena dia pasti baca kan. Cuma komennya jangan yang. Tapi itu jadi persoalan juga nih di kita ini. Makanya aku bilang ini nggak ada tipsnya, itu kita harus lebih sensitif aja kali ya. Jadi melihat aja dia gimana ya gitu. Kalau dia kira-kira memang, ya tanya kira-kira aku boleh nggak kasih kamu itu pendapatku. Jangan bilang saran, kayak kita terlalu keren banget. Iya kan, kalau saran tuh kayak kita yang lebih bijaksana, kayak kita lebih pinter. Bilang aku kalau punya opini nih, boleh nggak aku beropini gitu. Kamu mau dengerin nggak? Boleh setuju boleh nggak loh gitu misalnya kayak gitu. Ya di sosmed pun juga sama, karena kadang-kadang aku masuk ke orang pribadi, kayak misalnya aku pernah sekali terus Iza lebih baik begini gitu. Aku ini kan waktu itu sangat religius ya sarannya ya, oke, kataku gitu, aku terima kasih. Cuma kadang-kadang aku mikir pasti aku udah pikirkan ketika aku posting, udah pikirkan kan. Cuma ya itu tadi, kadang-kadang ketika situasi hati kita nggak enak, orang cuma baca satu kali gitu amat sih, masa banget sih gitu kan. Tapi kalau hati kita lagi enak, udahlah gitu ya. Jadi ya itu susah lah, nggak ada tipsnya. Aku nggak punya, tapi orang lain mungkin punya, aku nggak punya. Intinya tadi lah, jangan terpancing untuk komen kali ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Susah sih nggak komen itu, aku juga masih belum bisa. Gatal ya. Apalagi kalau kita kena. Iya, apalagi kalau kita udah dekat gitu, kita susah kalau nggak komen kan. Susah juga. Soal buru-buru. Cuti melahirkan 14 minggu nih. Ini kan udah kita kampanye itu ada 3 tahunan kayaknya sih. Tapi malah kayaknya stagnan dia. Terus perusahaan-perusahaan yang dulunya udah ngejalanin itu malah sekarang pada tutup nih. Dia sesuaian aja kan, kayak SKB, terus Master itu kan tutup. Itu malah istilahnya itu nggak begitu gede gitu loh. Banyak juga kita ngeliat perusahaan yang banyak, terutama kan manufaktur di Padat Karya itu kan perempuannya banyak nih. Iya, betul. Tapi ini kayaknya stagnan aja nih gitu loh. Kayak udah kayak disuarakan setiap hari
hari yang berkaitan dengan perempuan kita suarain, tapi ya itu tadi jadi kayak cuman rame sehari terus hilang, rame sehari hilang. Terus gimana nih kalau menurut pendapat begitu? Ya kayaknya semua isu buruh begitu deh ya, sama nggak sih semuanya disuarainnya? Maksudnya ya oke lah, kalau terutama gini, isu perempuan sih kayaknya semuanya begitu deh. Banyak isu perempuan, misalnya gini, isu tentang ini maternity protection ya kan begitu. Kemudian isu tentang perlindungan terhadap pekerja PRT itu kan bagian perempuan, itu juga nggak bisa maju. Termasuk undang-undangnya sendiri undang-undangnya terus iya ratifikasi. Jadi menurut aku tuh memang menunjukkan bahwa memang bangsa kita tuh kayaknya kalau sama urusan perempuan tuh nggak terlalu peduli. Iya. Karena memang nggak ada gitu, nggak ada. Kalau misalnya kita ngomongin upah, nggak pernah ngomongin soal upah yang ramah terhadap perempuan. Nggak pernah itu jadi salah satu topiknya gitu. Serikat juga tidak mau, aku aja serikat nggak mau fokuskan itu. Kalau industrial nggak, kalau bukan dorongan dari industri, mau nggak ngomongin. Iya. Belum terinternalisasi, belum merasa bahwa ini penting buat kita, bahwa ini isu anggota kita, dan mungkin juga menganggap bahwa ya udah bagus lah 3 bulan. Saya yakin sebenarnya banyak orang berpikir mungkin ya, enggak saya yakin, nggak boleh yakin. Tapi aku pikir gini, mungkin orang berpikir bahwa ya udah bagus lah 3 bulan aja banyak yang dilanggar, ini lagi minta 14 minggu kan gitu. Jadi itu tadi, tapi ya itu menunjukkan kan bahwa memang kayak isu ini jadi cuma eksklusif isunya perempuan, makanya gaungnya menjadi lebih kecil ketimbang isu-isu buruh yang lain gitu. Atau karena kurang juga konsistensi dari kita? Ya itu pasti dong, karena nih bayangin yang digaungkannya cuma di hari perempuan, di acara pelatihan perempuan. Pernah nggak itu diomongin di acara pelatihan tentang negosiasi, pelatihan tentang administrasi serikat? Kan nggak perlu diomongin padahal itu. Jadi isu itu kan harus dimainstreamkan gitu kan. Ketika tidak dimainstreamkan cuma parsial ya nggak akan gede-gede. Dia jadi gede kalau jadi omongan. Misalnya omnibus itu jadi omongan banyak orang, makanya dia jadi selalu tergaungkan ya, kan. Selalu tergaung. Gitu. Nah sementara yang ini nggak begitu. Ngomongnya cuma kalau pas lagi hari perempuan, pas lagi hari cutting aja nggak ngomongin lo maternity protection. Benar. Iya kan? Dan juga lucunya kita nih, maaf sih ya, mungkin ini agak nyinggung juga sih. Bagi sebagian tanda kutip aktivis nih, mereka juga kayaknya memang nggak konsisten gitu loh. Mereka kan punya sosmed lah, ada Instagram, ada WA, ada Facebook, Twitter mungkin. Tapi mereka sendiri nggak pernah dalam continue gitu, konsisten. Misalnya menyatakan ini loh, Ya, jadi 14 minggu. Enggak gitu. Kadang-kadang dia hanya postingnya makan, jualan. Emang nggak salah sih ya, itu kan preferensi ya. Kepentingan dia. Aku banget itu, berarti gini aku dong. Isinya soalnya tuh cuma yang lucu gitu. Cuman ya itu tadi, berarti kan ini kan sebenarnya tuh harus ada gerakan masif ya, tidak hanya perempuan sih sebenarnya itu tanggung jawab bersama. Cuman kan kalau emang nggak didorong oleh yang emang merasa di situ terlibat langsung, perempuan nggak pasti terlibat langsung dong, itu hak-haknya mereka kan. Itu kan nggak akan jalan gitu. Ini sih mungkin kritik juga sih sebenarnya. Aku sih pengennya ya teman-teman tuh konsisten gitu loh. Kalau emang mau nyorakan GBV, perlindungan maternitas ya, suarain dong tiap hari. Karena kan yang melihat itu kan nggak hanya dia kan, tapi semua orang kan. Cuma mungkin juga ya tadi itu karena menganggap bahwa itu di isu sektornya, itu sektornya perempuan aja, orang lain jadi nggak terlalu, dan bahkan perempuannya juga nggak semua ngomong kan. Nah gitu. Itu. Jadi artinya memang masih PR-nya masih banyak gitu untuk membuat perempuan sendiri mungkin juga harus pede ngomongin isu perempuan. Perempuan sendiri harus pede ngomongin itu setiap hari gitu kan. Nggak usah setiap hari tapi dalam semua kesempatan. Makanya aku dalam semua kesempatan selalu ngomongin kekerasan berbasis gender kan. Dan selalu kalau ada sesuatu pasti aku akan masukin itu karena supaya aku sendiri nggak lupa. Dan juga menurut aku memang edukasi itu kan kadang-kadang di sini dan di sana, nggak perlu harus pendidikan tentang gender aku baru ngomongin, enggak. Dalam semua hal informal malah lebih ngena kan. Jadi seringkali dalam beberapa hal kayak gitu ya. Cuma aku nggak tahu soal efektivitas sosial media dan segala macam, mungkin itu perlu, kalau memang efektif ya mungkin harus ada desk khusus nih buat teman-teman serikat untuk itu ya. Makanya aku juga kemarin tuh sempat ngobrol sama IPS, aku bilang di website kalian tuh juga juga penting loh untuk selalu punya satu kolom khusus gitu kan.
Jadi itu di update. Jadi kolumnisnya tuh dari kalian aja nyeritain kehidupan harusnya. Itu juga jadi ide kegeraman saya sebenarnya. Karena saya ngeliat gini ya, kita itu kan gak kekurangan orang pintar. Perempuan tuh banyak yang pintar, lebih pintar daripada saya. Pintar ngomong, tapi sangat jarang orang mau nulis gitu loh. Itu yang kemarin aku juga ngomong sama Intan sama kawan-kawan. Aku bilang kalian itu bukan kalian, sudah banyak dari kita tuh banyak dari kita tuh senang jadi pemimpin muncrat. Ngomong tuh. Ini omongan Mbak Lili semua. Saya aku nyontek dari Mbak Lili. Frontman ya. Jadi kalau ngomong lo dari ujung sampai ujung. Kuat ngomong panjang ya. Suruh nulis semua pusing langsung semua angsop semua. Aku juga kemarin ngomong, tapi kan menulis itu memang sulit. Menulis itu memang sulit banget. Aku aja sering nggak pede nulis. Sering nulis tuh aku baca ulang-ulang, aku bilang aku pede nggak ya, ada konsep yang aku salah nggak, terutama kalau serius ya. Kalau bercanda sih gue nggak peduli, tapi kalau kemarin panjang tuh tulisannya. Itu makanya jadi itu gini loh, kan menulis itu perlu banyak membaca, referensi gitu. Ya, perlu banyak mendengar, perlu banyak melihat hal yang lain untuk bisa dituliskan. Itu kan tricky ya. Nah orang kan butuh ini waktu, butuh komitmen, butuh. Nah itu yang kadang-kadang tidak ingat, perempuan itu punya beban yang bukan cuma ganda. Bisa jadi kalau dia jadi pengurus jadi 3 bebannya. Kalau dia jadi di masyarakat jadi Bu RT 4. Kalau dia jadi anggota yang lain 5, banyak banget. Jadi boro-boro bernulis, duduk aja dia kayaknya udah gak sempet kan. Gitu. Nah tapi makanya kemudian mungkin perlu ada kayak semacam tapi pasti ada orang lah yang suka menulis, itu pasti ada. Hanya tinggal dikasih feeding aja soal hal-hal yang tadi yang ingin di mainstreamkan gitu. Sebetulnya kan isu itu membangun opini publik itu kalau terus menerus kan? Iya, harus terus masif. Iya. Dan ada, tapi harus ada semacam strategi ini loh, rencana strategisnya. Kita ingin mempengaruhi ini. Maka misalnya setiap hari di jam sekian kita ngomongin ini. Terus tapi makanya harus ada perencanaan. Tim media harus punya perencanaan yang seperti itu. Perencanaan timeline di minggu ini fokusnya hari Senin ini, hari Selasa. Terus jadi mungkin kalau orang seneng kan, oh Selasa nih aku nungguin tentang ini nih, kan bisa kayak begitu gitu loh. Jadi makanya memang media menjadi penting ya untuk punya konten yang edukatif, tapi yang bahasanya ringan aja, yang gampang dicerna. Jangan juga bikin artikel yang panjang. Maksudnya kayak saya panjang banget. Orang malas bacanya juga. Panjang dan juga dia nggak ngerti ini maksudnya apa ya. Iya benar. Oh jadi mau nanya nih, jadi tulisan lu nggak tahu maksudnya apa? Enggak, aku sih maksud. Aku sih di situ maksud. Kalau dibahas mungkin juga panjang gitu ya. Sampai Mbak Rita komen juga begitu kan? Enggak, kalau Rita. Ya gini, aku bergelut dengan kawan-kawan di tingkat basis menghadapi, dan aku mengobservasi bahwa tadi itu sebetulnya perempuan itu pengen. Tapi kalau dia diancam mau dicerain lakinya kalau dia aktif, kan dia lebih milih tadi. Kenapa? Karena tidak punya pasangan di Indonesia itu susah banget. Stigmanya jelek. Udah gitu juga hidupnya, yaitu ditanyain orang, disalahin orang pula. Gitu. Jadi ya lebih baik lagi juga serikat dianggapnya tidak sustain, tidak menjawab. Mungkin dia cuma itu kan, dia tidak menganggap itu adalah hal yang sangat penting. Lebih penting menjaga suami keluarganya. Buat semua orang lebih penting pasti kalau sudah milih keluarga atau ini pasti lebih milih keluarga. Kalau dia milih karir, dia pasti merasa bersalah gitu loh. Jadi tetap ada perasaan itu. Iya, jadi ya karena ditanamkan dari dalam diri kita tuh tidak untuk tadi itu mengejar mimpi kita kan enggak gitu. Jadi ya kayak gitu. Nah jadi aku melihat bahwa kita tidak bisa sesederhana itu melihat persoalan ini, persoalan partisipasi perempuan, persoalan keaktifan perempuan, persoalan keberanian perempuan, tidak bisa sesederhana itu karena faktornya banyak. Kita boleh menganggap itu tidak ada karena mungkin hidupnya memang tidak pernah bersentuhan. Nah itu menganggap bahwa ya dia selama ini biasa aja. Tapi kan orang lain tidak seperti kita kadang-kadang. Ada banyak hal yang lain. Itu aku pelajari ketika dulu aku belum menikah dan punya anak. Aku juga berpikir sama. Itu mah perempuannya aja, nggak mau. Begitu aku punya anak, bukan menikah ya, karena suami itu sangat support, dia nggak peduli aku memperjuangkan. Tapi anak yang paling memberati. Jadi ketika punya anak, aku kemudian ketika mau pergi, aku berpikir anakku bagaimana. Jadi seringkali aku mengalah untuk tidak mengejar keinginanku sendiri, karena anakku sih nggak kenapa-napa, tapi aku sendiri merasa bersalah, gitu. Nah aku ibunya itu ya. Iya, gitu, karena
ya aku nggak tahu orang lain ya, tapi itu sangat mempengaruhi banyak hal dari keputusan hidupku setelah punya anak gitu. Makanya kemudian aku berpikir, oh pendekatan terhadap perempuan untuk membuat mereka mau aktif itu nggak bisa dengan hanya mengatakan kamu harus berani, kamu harus maju. Nggak sesederhana itu gitu. Perlu proses panjang. Aku jadi nggak terlalu frustasi lagi. Dulu aku frustasi mulu. Ini udah dididik kemana-mana, tahu-tahu kabur hilang gara-gara gini. Nah, sekarang aku nggak begitu karena aku mungkin paham. persoalannya kali ya. Iya. Tadi itu karena aku tidak menghargai persoalan dia. Dia mungkin lebih berat persoalannya dan dia tidak bisa memutuskan memilih serikat berarti tidak terlalu prioritas buat dia. Lebih prioritas keluarganya. Ya kita harus hormati itu kan gitu. Iya, Meskipun kita kecewa. Kecewa banget gitu. Cuma ya begitu, gimana lagi gitu kan. Iya. Karena kalau ngitung kalkulasi duitnya, kita ngedidik kan juga ada biayanya ada investasi kan, investasi kan jangka investasi. panjang, bikin kader, nggak taunya dia akhirnya memilih untuk kaya. Makanya aku bilang sama kawan-kawan perempuan, kalian harus punya layer-layer. Jadi gini, ini misalnya ada 3 potensial. Nggak apa-apa kamu kasih kesempatan, tapi jangan lupakan yang di belakangnya. Harus mulai dari, jangan semua yang tujukan ke sini. Begitu dia hilang, kagok kita. Jadi iya, karena ini kemungkinannya bisa hilang karena nggak tahan, frustasi loh di serikat itu. Serius, frustasi banget gitu. Jadi perempuan tuh frustasi banget jadi pemimpin di serikat. Karena tadi itu nggak sensitif sama kebutuhan mereka gitu. Bayangin Mbak Sumi itu kayak apa kan? Misalnya dia harus meeting, dia harus sidang, dia harus ini, harus itu. Anaknya ada 2 di rumah. Dan jadi tanggung jawab dia kan. Iya, makanya. Emaknya sih gak dari rumah mulu. Jadi maksud aku harus ada layer-layer di bawahnya. Nah, teman-teman perempuan juga harus paham itu, harus mendidik di bawahnya itu harus banyak. Supaya, jadi harus kayak gitu. Aku nggak tahu teori ini bisa apa enggak, tapi setelah lama melihat fenomena ini gitu, kayaknya kita nggak bisa hanya fokus di 3 atau 4 perempuan, harus banyak di semua tempat tuh harus banyak. Memasifkan ya. Iya, harus begitu. Nah, itu tadi nih. Sebenarnya persaingan antar perempuan itu gimana sih? Kalau aku nih ngelihatnya, persaingan antar perempuan lebih runcing loh, lebih kejam loh daripada antar laki-laki loh. Kalau aku ya ngelihatnya, karena banyak juga kan teman perempuan tuh suka curhat. Malah kadang-kadang ada yang bilang dia itu lebih berpihak ke laki-laki biar temennya yang perempuan ini nggak jadi. Itu gimana itu? Kembali ada toxic masculinity, ada toxic femininity gitu. Yang jadi gini, paham gender itu kan masuk ke semua di perempuan dan laki-laki ya. Banyak banget perempuan juga yang mengamini bahwa laki-laki harus jadi pemimpin. Banyak perempuan yang mengamini bahwa perempuan nggak pantas lah melakukan ini dan itu. Kan itu bukan cuma laki-laki yang makanya aku bilang kita tidak bisa hanya meminta pertanggungjawaban laki-laki. Ini pertanggungjawab dua belah pihak karena yang bikin ini sistemik loh, serangannya tuh sistemik. Saling berpengaruh ya. Maka kemudian juga kalau persaingan, kalau aku sih kembali kepada konstruksi sosial. Emang yakin laki-laki nggak pada saling julid? Mungkin jarang ya. Mungkin nggak kelihatan mungkin gitu ya. Mungkin nggak kelihatan, tapi persaingannya juga banyak kok yang pada saling yang menyebalkan gitu juga gitu kan. Ada juga yang begitu yang ternyata ketika dia nggak diturutin omongannya dia diemin kok temennya sampai seminggu nggak ditegur. Ada yang cerita tadi laki-laki loh itu bukan perempuan loh ya. Jadi maksudku adalah itu kan dia sebetulnya ketika menilai perempuan itu lebih sengit. Kenapa kelihatan lebih sengit? Karena orangnya lebih sedikit. Ketimbang yang laki-laki. Mungkin kelompok laki-laki di sana iya. Jadi dan itu mungkin sebetulnya tidak, atau sebenarnya juga bisa jadi perempuan tadi itu ada yang tidak percaya bahwa temannya yang lain bisa gitu. Jadi dia karena lebih percaya sama laki-laki gitu, karena itu tadi melihat bahwa kepemimpinan orang yang lebih bijaksana, orang yang lebih rasional adalah laki-laki bukan perempuan. Kan banyak kok perempuan yang menyatakan gini, aku malah lebih suka punya bos laki-laki, nggak rese, nggak gini, nggak gitu kan gitu. Nah tapi juga kemudian karena perempuan terbiasa tidak lebih senang ngomong di belakang, dia tidak terbuka sama laki-laki, juga suka teman-teman selesai kan, udah terbiasa dia dari kecil pendidikannya kayak gitu, biasa bekerja sama, biasa menyelesaikan masalah. Perempuan tidak, ya perempuan kan individual, jadi lebih ngerasa jangan-jangan semua kan harusnya gitu. Kalau itu jadi mereka pakai bukan karena tidak terbiasa menyampaikan pikirannya,
Maka tadi itu dia nggak bisa, akhirnya cuma berpikir, berasumsi, bernegatif thinking gitu. Mungkin sebenarnya kalau dari kecil juga diajarkan untuk terbuka menyampaikan pendapatnya, nggak begitu juga mungkin ya, tapi aku juga belum tahu gitu. Nah soal persaingan nggak tahu juga, aku kan nggak punya teman bersaing. Aku tidak pernah pengen jadi ketua, jadi aku nggak tahu, aku nggak pernah bersaing untuk posisi itu. Jadi kita emang harus meletakkan gender ini pada tempatnya ya, bahwa ya itu tadi persoalannya itu bukan karena laki-laki atau perempuan ya, tetapi karena mas lingkungan yang dibentuk konstruksinya. Karena saya juga ada nih cerita suatu PSP lah, laki-laki semua. Mereka nggak ada yang mau jadi ketua karena persoalannya dapat soal dispensasi dari istrinya gitu loh. Jadi istrinya lebih kuasa tuh kalau di rumah itu loh. Jadi emang banyak juga tuh. Jadi kalau saya sih ngelihat sih, emang persoalannya itu bukan karena soal laki-laki perempuan saja, tapi emang itu tadi bahwa emang persoalannya itu lebih kepada konstruksi sosial, ideologinya gender itu sendiri yang memang harus kita apa ya berubah, kayaknya kalau apa gitu ekstrim atau ya mungkin memang harus dirubah gitu, cuma mungkin kita nggak akan bisa melihat hasilnya cepat gitu aja, nggak akan bisa, karena yang kita lawan adalah ideologi ratusan tahun dan dikuatkan oleh sistem hukum, dikuatkan oleh sistem budaya, sistem kepercayaan gitu. Maka kemudian memang di semua lini ini harus, tadi kan judulnya aja kan sudut pandang. Kita kan nggak harus sepakat toh. Oh iya dong. Karena ini kan demokrasi ya, orang bebas berpendapat. Walaupun juga istilahnya harus dalam konteks aturan yang benar. Nggak usah preambulnya, nggak usah panjang. Kita boleh tidak bersepakat itu aja. Usahakan, gitu. Karena kan wanita perempuan cantik itu berpotensi juga bermasalah bagi yang melihat. Bener kan? Okay. Perempuan jelek itu berpotensi juga diomongin sama orang yang melihat kan gitu. Jadi kan mau cantik mau jelek dua-duanya masalah sebenarnya kan gitu. Bukan kita ngomongin ciptaannya ya, tapi jadi masalahnya apa? Iya kan gitu. Karena masalahnya orang suka komen kan gitu kan. Suka komen gitu. Itu persoalan di kita. Kalau aku sih sebenarnya ya itu tadi kita terbiasa untuk melihat hal yang di luar yang paling utama. Ketika terjadi sesuatu itu yang digoreng itu bukan substansinya, tapi yang nggak pentingnya siapa itu yang ngomong, siapa yang ketemu, dia pakai baju apa, itu bukan substansi kan gitu. Oh dia pantas saja dia begitu, soalnya dia bapaknya begitu, kan nggak ada hubungannya sama bapaknya yang apa misalnya kayak gitu. Itu loh seneng banget gitu, nggak pada misalnya perempuan yang menjadi korban perkosaan itu bukan dilihat apa namanya, tapi disisir tuh, dia pakai baju apa, dia keluar jam berapa, keluarnya gitu. Malam apa enggak. Jadi bukan substansinya kan terjadi perkosaan, pelakunya seseorang. Ya ini loh pelakunya, jangan yang digoreng adalah si korbannya gitu. Jadi suka kayak gitu, jadi masih sangat, ya itu karena bias dan karena senang drama. Senang drama, tapi itu yang menjual sih ya. Itu yang menjadikan klik baliknya gitu. Menurut aku itu tuh ini manusia itu tetap pengen mendapatkan nilai yang baik dari manusia lainnya. Bahkan yang bilang, gue nggak peduli, gue nggak yakin dia nggak peduli. Nggak yakin juga ya. Karena tetap aja mendapatkan pengakuan dari orang lain itu menyenangkan. Iya. Mendapatkan pujian. Apalagi pujian. Ya. Beda dengan kritikan langsung marah nih. Kita harus akui itu kan, mendapatkan pujian. Maka orang berlomba-lomba mencari itu. Maka kemudian mencitrakan sesuatu itu kadang-kadang dilakukan tanpa sadar atau tidak sadar. Jadi ya itu bagian dari menjadi manusia sih menurut aku gitu. Ya jadi kalau bagian dari manusia adalah menyadari bagaimana kita gitu. Kalau kita punya keinginan ya udah bilang aja gitu. Nggak terlalu gampang, nggak terlalu mudah, tapi ya harus dimulai dari mengakui bahwa menjadi salah atau menjadi benar itu kesempatan semua manusia gitu kan. Yang penting sih tadi itu mau belajar aja, kalau buat aku sih kayak gitu. Mau belajar dan mau mendengar. Iya, nah itu susah tuh. Mulut kan cuma satu ya, tapi dia nggak bisa berhenti. Ocet terus. Aku banget. Oke Mbak, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi yang lain gitu. Boleh. Tapi ini sebenarnya obrolan kita temanya apa sih? Kan ngobrol, judulnya juga ngobrol. Oke teman-teman, makasih. Itu tadi obrolan kita dengan Mbak Ija. Sudut pandang, orang boleh berpendapat, orang boleh punya opini. Anda lah yang menentukan mana yang baik menurut Anda, menurut aturan yang ada, dan menurut nurani Anda. Sampai jumpa di lain hari.
Terima kasih. Makasih. Audio Jungle. Audio Jungle.